Terima kasih. Untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan semua kakak-kakak dan om tante di sini semua. Selamat siang untuk kita semua. Jadi tadi diminta oleh kakak NC sampai kakak bilang nanti kau akan kasih testimoni cerita bagaimana kau bisa sampai di istana. Saya bilang itu catat saya time manager. Karena dari pihak istana mesti hubungi pertama mesti manajer, bukan langsung saya. Nah dari waktu itu waktu tahun berapa itu? Waktu tanggal 31 Juli saya ditelepon oleh manajer. Waktu saya lagi di Batam. Di Batam baru saya balik ke Jakarta. Dan dia bilang ada panggilan dari istana. Saya masa begitu? Dia bilang, iya ini panggilan dari langsung istana. Karena saya merasa bahwa lagu Tabala-Bala itu baru berumur 2 bulan waktu itu. Umur lagu itu baru 2 bulan waktu itu. Saya merasa bahwa itu masih belum pas untuk masuk ke istana. Karena sebelum-sebelumnya kan ada lagu Statue, ada lagu Pica-Pica juga yang duluan jauh, viral duluan. Tapi kok masa istana yang panggil Tabala-Bala? Nah, terus saya bilang, oh oke, kalau begitu kasih tahu pihak istana, panggil semua penyanyinya. Karena di dalam Tabala-Bala itu bukan cuma saya. Jadi memang dari istana itu panggil saya, tapi saya bilang panggil semua penyanyi-penyanyinya karena saya tidak mau ini saya eksekusi sendiri di situ. Harus ada panggil Diva, panggil Jackson, panggil Juan, harus begitu. Nah akhirnya dari pihak istana itu dari pihak istana memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan mereka semua. Nah tapi waktu itu Juan dan Jackson itu sudah terima job di tempat lain, jadi tidak bisa untuk tampil di istana. Nah jadi saat itu juga sebenarnya saya itu juga ada tampil di tempat lain juga. Waktu di Bintuni saya sama Jackson, tapi karena di Bintuni itu ada 2 orang penyanyi Tabala-Bala, di situ ada saya dan Jackson. Saya ngomong ke manajernya Jackson, saya bilang di antara kita salah satunya harus ada yang di istana, tidak boleh setempat. Akhirnya saya bilang terserah entah saya yang di Bintuni atau Om Jackson yang di istana, terserah saja. Terus akhirnya Om Jackson bilang opsinya yang di istana. Dan akhirnya tiba-tiba Set Open Up tampil di istana. Nah waktu mau tampil tanggal 17 itu saja pada tanggal 15 itu saya harus isi konser di Palu Sulawesi. Nah pulang dari Palu itu saya rasa badan meriang karena kesehatan, bukan capeknya tapi capek perjalanan. Yang jalan pesawat itu pusing juga. Dalam pesawat itu bingung juga kita dalam pesawat. Akhirnya tiba di bandara di Jakarta, saya sempat kasih tahu ke manajer, saya bilang kayaknya saya harus mundur nih, karena kondisi kesehatan sudah menurun. Tapi karena manajer ini memang jago dia. Tiba-tiba 4 dokter datang tiba-tiba saat itu. Saya bilang ini dokter siapa lagi ini dokter. Saya bingung lagi ini Tuhan. Bukan pusing dokternya. Ini mau bayar bagaimana dokter? Akhirnya datang manajer, terus kakak Evelyn, kakak Ani datang juga mendamping saya di situ. Terus tiba-tiba besok paginya tampil, kami harus berangkat jam 4. Acara jam 12 siang, tapi kami harus sampai jam 4 pagi di Istana Negara. Saya pikir ini kita tahu apa deh Istana jam 4 pagi. Ini bersih taman. Akhirnya saya bilang, oke baik, kalau begitu kita jalan. Dan itu jujur saya beban sekali karena siang itu sebelum mau jam 12 itu semua orang telepon semua saya. Tapi yang saya angkat siang itu cuma Pak Gubernur yang telepon saya waktu itu. Pak Gubernur telepon saya, Pak Gubernur bilang begini, Pak Gubernur semangat, harus tampil dengan baik. Terus ada Pak Kapolda juga di situ. Sudah siap Bapak, pokoknya kalau saya tampil dengan baik, saya akan kasih tahu Bapak. Tampil buruk pun saya akan kasih tahu Bapak juga. Siap, Bapak terima dengan kabar Bapak, hari tahu Bapak kalau tampil baik. Sudah siap Bapak. Akhirnya giliran mau tiba di sampingnya, giliran mau menyanyi, itu saya rasa barang lain-lain, nyawa lain-lain. Saya gugup sekali kalau saya ngomong.
Demi Tuhan saya gugup sekali waktu itu. Saya rasa seperti melayang saja. Tiba-tiba tukaro, tiba-tiba kita memang gugup sekali saja. Pas ketika habis kalau kamu nonton baik-baik itu, sebelum satu ada pacu jalur. Ada pacu jalur. Pas habis pacu jalur itu dari IO nya bilang, ya siap open up, siap, 4, 5, 4, 3, 2, 1, go. Pas saya masuk, tak bola balik saya masuk. Dalam pemikiran Bapak, kamu ini batu kayu semua kamu sini. Pas saya tak dulu, saya bilang, dalam pemikiran saya dari kecil itu saya dilatih oleh sama kakak Esi, kakak Evli bilang, kalau kamu tampil itu lihat orang dulu itu batu, kayu, tidak peduli mereka semua, tidak peduli mereka. Jadi ketika saya tampil begitu, masuk begitu, pas mulai tampil, situasi mulai chaos. Situasi mulai chaos ketika lagu tak bola balik masuk itu, situasi mulai chaos, semua orang mulai maju, begini. Tapi dalam hatinya saya itu, saya bilang gini, saya harus kasih turun Pak Prabowo dari atas. Ada bapaknya ya. Jadi, ketika sebentar bernyanyi Bapak, sebentar bernyanyi, saya dalam hati saya berpikir begini. Oh, saya harus kasih tahu Pak Prabowo, saya pemimpin di sana namanya Parai, ini orang Gerindra. Saya harus kasih tahu. Aduh, sile. Jadi ketika sebenarnya pas bagian yang di tengah itu, kau kata bola balik, pas bagian saya harus bagaimana caranya supaya ini ref kedua ini dia harus turun. Jadi saya langsung hormat terus beliau. Jadi terus saya nyanyi sambil hormat beliau. Jadi, itu harus video saya hormat beliau. Tapi saya hormat beliau, saya kasih tangan gini. Akhirnya beliau merespon, dia turun, beliau turun. Pas Bapak Prabowo turun tuh, kok suka dipenuhi saudara apa itu? Oh ini kali selesai, ini kali selesai. Saya bukan bangga atas karena saya berhasil turun. Saya takut pas Papres tembak kepala ini. Kau tersalah sedikit berarti kau mati. Pas Papres ini sudah kawal semua. Jadi pas Pak Prabowo turun itu, joget-joget beliau dengan kawalan pas Papres. Pas lagu habis, beliau lihat saya balik, beliau ke sekolah. Satu kali lagi saya langsung lagu itu diputar 2 kali di istana. Nah pas habis nyanyi begitu, pas Bapak Prabowo balik, di situ juga ada Pak Jokowi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada Pak Gibran juga. Saya sempat menyalami mereka, habis itu turun, habis itu semua begitu. Dalam pikiran saya itu acara itu selesai saat itu. Ternyata setelah lagu tabel balik itu masih ada acara lanjutan. Tapi orang semua sudah menuju ke saya. Saya dikawal oleh para pas Pampres untuk keluar gitu. Setelah itu MC sudah panggil harus para hadirin kembali ke tempat masing-masing. Saya buka HP, ada orang yang bilang kau biadab, kau pura-pura datang istana. Sebenarnya siapa nih orang-orang ini? Itu acara belum selesai, kenapa kasih pura-pura dengan mereka? Akhirnya saya langsung bilang, ada orang-orang beberapa di situ yang kawal saya di situ. Lagi bilang, kau anak muda yang bisa membuat Pak Prabowo berdiri dan turun dari kursinya. Nah akhirnya dari situ, pulang dari situ, sampai di hotel, wawancara begitu. Akhirnya pas sore harinya saya dipanggil oleh Pak Menteri Bahlil. Pak Menteri Bahlil untuk ke Kementerian SDM. Ngobrol dengan Pak Menteri Bahlil, karena Pak Menteri Bahlil bilang, kau anak timur yang, kau sekarang bukan lagi orang Flores, bukan lagi orang NTT, bukan lagi orang Bejawa, kau orang Indonesia sudah kau ini. Saya sempat bercanda dengan beliau juga, memang selama ini seorang Amerika atau akhirnya dari situ langsung balik,
langsung pulang dari itu. Saya tuh dengan kerinduan saya waktu sama anak langsung pulang ke Bajawa. Tetapi karena manajer sudah mengatur jadwal bilang, tapi dari sini harus ke sini. Akhirnya tanggal 25 kemarin baru saya berangkat dari Jakarta. Kiranya mau sampai di sini, tapi tiba-tiba pesawat cancel. Terpaksa jalan darat, pinggang baju-baju ngepo itu. Tiba lagi di Jawa. Kita Bapak, terima kasih banyak.